Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irene Majwa dengan NIM B1011241134 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya yang berjudul Penelitian Persepsi Konsumen Terhadap Pemilihan Jenis Barang dari Faktor Pendapatan. Kemudian ini adalah materi yang akan saya bahas. Nah, kita masuk pada latar belakang. Kelompok saya memilih judul makalah ini karena pembuatan kuesioner jenis barang merupakan langkah strategis yang penting dalam memahami pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan data yang tepat dan relevan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan berorientasi pada konsumen, sehingga mampu mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana peneliti melihat pendapat masyarakat mengenai pemilihan barang berdasarkan pendapatan mereka. Yang kedua, bagaimana peneliti merespon pemilihan barang yang dipilih oleh masyarakat termasuk ke dalam kategori barang inferior, barang esensial, barang normal, atau barang superior. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana konsumen memandang barang tertentu dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, menganalisis bagaimana tingkat pendapatan mempengaruhi pilihan konsumen terhadap barang serta perbedaan dalam pola konsumsi antara kelompok yang pendapatan yang berbeda. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara barang dan respon konsumen. Kemudian kita masuk pada bagian analisis. Jenis barang sendal swallow. Dengan pendapatan 1 juta sampai 2 juta, paling banyak memilih barang inferior sebanyak 35%, 2 juta sampai 4 juta, paling banyak memilih barang inferior sebanyak 20%. 4 juta sampai 5 juta, memilih barang inferior dan barang esensial sebanyak 5%. Lebih dari 5 juta, paling banyak memilih barang inferior sebanyak 20%. Mangkok plastik, dengan pendapatan 1 juta sampai 2 juta, memilih barang inferior sebanyak 20%. 2 juta sampai 4 juta, paling banyak memilih barang inferior sebanyak 25%. 4 juta sampai 5 juta, memilih barang esensial dan barang normal sebanyak 5%. Lebih dari 5 juta, memilih barang inferior sebanyak 15%. Handphone Realme C61. Dengan pendapatan 1 juta sampai 2 juta, paling banyak memilih barang normal sebanyak 30%. 2 juta sampai 4 juta, paling banyak memilih barang normal 25%. 4 juta sampai 5 juta, paling banyak memilih barang normal 10%. Lebih dari 5 juta, memilih barang esensial dan barang normal 10%. Speaker, pendapatan 1 juta sampai 2 juta. Paling banyak memilih barang normal 20%. 2 juta sampai 4 juta, paling banyak memilih barang normal 25%. 4 juta sampai 5 juta memilih barang normal dan barang inferior barang superior sebanyak 5%. Lebih dari 5 juta memilih barang inferior dan barang normal 10%. Sofa, pendapatan 1 juta sampai 2 juta. Paling banyak memilih barang superior. 2 juta sampai 4 juta, paling banyak memilih barang superior 35%. 2 juta sampai 4 juta, lebih banyak memilih barang superior sebanyak 30%. 4 juta sampai 5 juta, lebih banyak memilih barang superior sebanyak 10%. Lebih dari 5 juta memilih barang superior sebanyak 25%. iPhone 15 Pro dengan pendapatan 1 juta sampai 2 juta memilih barang superior sebanyak 25%. 2 juta sampai 4 juta lebih banyak memilih barang superior sebanyak 25%. 4 juta sampai 5 juta memilih barang superior 10%. Lebih dari 5 juta paling banyak memilih barang superior 20%. Lampu dengan pendapatan 1 juta sampai 2 juta. Paling banyak memilih barang esensial 20%. 2 juta sampai 4 juta paling banyak memilih barang esensial 20%. 4 juta sampai 5 juta memilih barang inferior dan barang esensial sebanyak 5%. Lebih dari 5 juta lebih banyak memilih barang esensial 20%. Kemudian ada kompor Rinnai, pendapatan 1 juta sampai 2 juta lebih banyak memilih barang esensial 30%. 2 juta sampai 4 juta lebih banyak memilih barang esensial 20%.
4 juta sampai 5 juta lebih banyak memilih barang esensial 10%, lebih dari 5 juta lebih banyak memilih barang esensial 20%. Kasur Palembang dengan pendapatan 1 juta sampai 2 juta lebih banyak memilih barang inferior sebanyak 15%, 2 juta sampai 4 juta lebih banyak memilih barang inferior sebanyak 15%, 4 juta sampai 5 juta memilih barang inferior dan barang normal 5%, lebih dari 5 juta banyak memilih barang inferior sebanyak 20%. Lemari pakaian. Pendapatan 1 juta sampai 2 juta lebih memilih jenis barang esensial sebanyak 25%, 2 juta sampai 4 juta lebih banyak memilih barang esensial sebanyak 15%, 4 juta sampai 5 juta lebih banyak memilih barang normal sebanyak 10%, lebih dari 5 juta memilih barang esensial 15%. Kemudian masuk pada poin pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara pendapatan dan preferensi konsumen terhadap barang yang telah dipilih oleh peneliti. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner dengan skala Likert untuk menilai preferensi konsumen terhadap jenis barang berdasarkan faktor pendapatan mereka. Pemilihan barang berdasarkan pendataan. 1. Kelompok pendapatan rendah. Cenderung memilih barang dengan harga terjangkau tanpa terlalu memprioritaskan merek atau kualitas premium. Yang kedua, kelompok pendapatan menengah. Lebih seimbang dalam mempertimbangkan harga dan kualitas. Mereka sering memilih barang dengan merek terkenal namun masih dalam kategori terjangkau. Kelompok pendapatan tinggi. Memprioritaskan barang dengan kualitas tinggi atau barang mewah sebagai simbol status sosial. Faktor pemeliharaan barang. Pemilihan barang. Pertama yaitu harga, paling dominan pada kelompok pendapatan rendah. Kualitas lebih diprioritaskan oleh pendapatan menengah dan tinggi. Merek penting bagi kelompok pendapatan menengah dan tinggi. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas, yaitu secara keseluruhan kuesioner jenis barang bukan hanya alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memahami dinamika pasar. Dengan data yang tepat, perusahaan dapat merumuskan kebijakan pemasaran yang lebih efektif, yang akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberkelanjutan bisnis di masa depan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.